pagi. How are you today? Bagaimana kabarmu pagi ini, hari ini? Teacher selalu berharap anak-anak teacher dalam keadaan sehat, kuat, semangat, dan semakin diberkati oleh Tuhan Yesus. Pagi yang indah ini, sebelum kembali kita melakukan aktivitas belajar kita, terlebih dahulu teacher mengajak semua anak-anak teacher untuk berdoa. Sebelum berdoa, kita mau bernyanyi. Yuk, kita bernyanyi. Kita naikkan pujian. 1 lipat tangan. 1, 2, 3. Ya. 1 lipat tangan. 2 tutup mata. 3 tunduk kepala. 4 kita berdoa. Kita berdoa. Thank you God for your blessing. Now we want to study. Please bless us, our teacher, and our parents. In the name of Jesus, we pray. Amen. Hebat. Teacher mau lihat nih semangat paginya. Semangat pagi, 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 pagi. Yes. Sekali lagi. Semangat pagi, 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 pagi. Yeay. Hebat. Anak-anak teacher, pagi yang indah ini harus semangat ya. Ya, teacher mau lihat nih tepuk semangatnya. Tepuk semangat. I am happy. You are happy. We are happy. Yes, yes, yes. Wow, hebat. Sekali lagi tepuk semangatnya. Tepuk semangat. Saya senang. Kamu senang. Kita senang. Yes, yes, yes. Harus senang dan semangat. Pagi yang indah ini, teacher kembali mengajak anak-anak teacher untuk belajar. Sebelum belajar, kita harus tahu dulu hari ini hari apa. Hari ini adalah hari Selasa. Huruf awalannya apa? S. Akhirannya A. Nah, kita baca ya bersama-sama. 1, 2, 3 ya. S E C L A Sela Asa. Selasa. Selasa ya, hari Selasa. Bahasa Inggrisnya Tuesday. Tanggal 20. Kenapa hari ini tanggal 20? Karena kemarin tanggal 19. Hari ini tanggal 20 dan besok tanggal 21. Bulan berapa? Bulan 10 tahun 2020. Ya. Hari ini kita belajar tentang binatang ciptaan Tuhan. Apa tuh? Buaya. Bahasa Inggrisnya crocodile. Ya, buaya adalah salah satu binatang buas. Ya. Teacher mau ingatkan kembali, binatang buas itu binatang yang seperti apa? Ayo. Ada yang jawab, teacher binatang buas itu adalah binatang yang garang. Benar. Binatang apa lagi ayo? Teacher, binatang buas itu adalah binatang yang ganas. Wah, hebat, benar. Wow. Binatang apa lagi? Teacher, binatang yang buas itu adalah binatang yang tidak takut dengan kita. Wow, benar. Hebat-hebat ya anak teacher. Iya benar. Ya, binatang buas. Ya, salah satunya adalah buaya. Buaya, ada yang tahu? Ya. Buaya, ciri-cirinya seperti apa? Ayo, ada yang tahu? Kurang tahu, teacher. Kurang tahu. Oke, kalau begitu kita perhatikan gambar ini. Perhatikan ya. Nampak nggak? Jelas nggak gambarnya? Jelas ya sayang? Ya, ini gambar teacher. Ya, buaya memiliki ciri-ciri. Wow, ekornya panjang dan bentuknya pipi ya. Ya. Buaya adalah hewan karnivora. Apa tuh teacher? Hewan pemakan daging. Ya, pemakan daging. Termasuk daging kita juga bisa dimakan buaya. Tidak takut dia ya. Ya, makanya kalau anak-anak teacher ada di kebun binatang, terus teacher ingatkan harus ikuti peraturan yang ada di kebun binatang dan jangan jauh-jauh dengan orang tuanya. Teacher, aku berani loh dengan buaya. Lihat ototku kuat, besar. Aku berani dengan buaya.
Jangan berani coba-coba dekat-dekat dengan buaya ya. Hop, langsung dimakan sama buaya ya. Teacher tidak menakut-nakuti, hanya teacher memberitahu kepada teacher supaya kamu berhati-hati dimanapun kamu berada. Tadi ciri-ciri buaya adalah dia termasuk hewan karnivora, pemakan daging. Kemudian dia berkembang biak dengan cara bertelur. Ya, dengan cara bertelur dia berkembang biak. Kemudian buaya memiliki gigi taring yang tajam. Memiliki gigi taring yang tajam ya. Kemudian dia memiliki rahang yang kuat. Wow, buaya ya. Wow, buaya ya. Termasuk hewan berdarah dingin juga. Ya. Kemudian buaya hidupnya biasanya dia tinggal di tempat berair tawar. Ya, bukan berair tawar ya, Nak. Buaya biasanya hidup di air tawar. Atau salah sebut teachernya. Di air tawar. Seperti apa tuh air tawar? Air sungai. Oh, gambar air sungai. Air danau. Kemudian di rawa-rawa. Di lahan basah juga dia suka. Hati-hati anak-anak teacher kalau kamu berenang di sungai ya. Siapa tahu sungainya ada buaya. Atau berenang di danau. Hati-hati ya. Teacher hanya mengingatkan saja, hati-hati. Tidak menakut-nakuti ya. Hanya hati-hati saja ya sayang. Oke. Kemudian buaya juga dia bisa hidup di darat dan bisa hidup di air. Wow, dia bisa bertahan hidup di air. Kenapa ya? Wah, ternyata buaya bertahan bisa hidup di air ketika dia berenang, menyelam, hidungnya bisa tertutup sendiri sehingga air tidak masuk ke dalam hidungnya. Coba kalau kita berenang, ya, apalagi kalau yang tidak pintar berenang, pasti bisa air itu masuk ke dalam hidungnya, akhirnya ke tenggorokannya dan bisa tenggelam karena tidak bisa berenang ya. Ya. Kemudian kelopak matanya buaya juga ada dua. Kelopak mata yang kedua buaya berfungsi untuk ya menutup matanya ketika berenang sehingga matanya buaya tidak terkena air tuh, tidak perih matanya. Kalau kita berenang, apalagi kalau tidak menggunakan kacamata selam, pasti perih kan? Buaya ada kelopak matanya sehingga tertutup itu ketika dia berenang. Ya, seperti kacamata selam. Wah, hebat sekali ya Tuhan menciptakan buaya. Siapa yang mau seperti buaya? Pasti tidak ada yang mau. Kenapa? Jangan mau seperti buaya. Anak-anak teacher harus bersyukur diciptakan oleh Tuhan, memiliki wajah yang cantik dan ganteng. Karena manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia. Jadi harus bersyukur ya. Jangan mau seperti buaya. Jangan mau seperti burung. Teacher, aku maulah seperti burung itu biar aku bisa terbang tinggi. Ya, harus bersyukur ya. Kamu diciptakan Tuhan dengan sangat-sangat istimewa. Oke, teacher. Ya, teacher menjelaskan demikianlah tentang buaya. Hati-hati ya. Dimanapun kamu berada harus terus berhati-hati. Oke. Teacher mengajak anak-anak teacher untuk membuka buku sains. Ya, buku sains halaman 12. Teacher, hari ini kita belajar tentang buaya, tapi di buku sains bukan buaya. Ya, di buku sains ada gambar buaya, yaitu halaman 10 di situ. Tapi sudah kita pelajari ya. Jadi kita belum belajar halaman 12. Sekarang kita pelajari. Ini adalah perkembangbiakan kata. Kata. Teacher sudah menjelaskan nih tentang buaya. Ya, kenapa teacher harus ke kata? Ya, karena di sini kita juga belum belajar kata, belum belajar pelajaran halaman 12 tentang kata di buku sainsnya ya. Jadi kita pelajari ya sayang, tidak apa-apa ya, karena buaya
Tadi binatang buaya sedikit banyaknya teacher sudah jelaskan dan pastinya anak-anak teacher ingat tuh ya. Ya, sekarang tentang katak. Perkembangbiakan katak. Ya, anak-anak teacher perhatikan gambar tentang perkembangbiakan katak. Tebalkan tulisan yang bergaris putus-putus. Tugas dari anak teacher adalah memperhatikan gambar ini. Pertama sekali, kataknya bertelur. Wow, sama seperti buaya tadi ya. Buaya juga berkembang biak dengan cara bertelur. Tapi, banyaknya telur buaya tidak sebanyak telur katak. Buaya banyak telurnya 6-8. Ya, tapi katak banyak sekali telurnya. Wow, banyak sekali. Ya, ini kataknya bertelur. Ketika kataknya bertelur, ya telurnya berubah ya menjadi berudu. Menetas ya, telurnya berubah menjadi berudu. Ya, ini berudu. Kalau di Batam, anak-anak teacher mungkin tidak melihat secara langsung ya, atau ada dari anak-anak teacher yang melihat secara langsung berudu. Kalau teacher pernah melihat secara langsung berudu. Di mana tuh? Di kampung teacher melihat secara langsung bentuk dari berudu itu. Dia tidak punya kaki. Ya, pertama sekali ya ini dari telurnya katak itu tadi menjadi berudu. Setelah itu tumbuh memiliki kaki berudunya. Ya, nih. Ya, dia udah mulai berubah mau menjadi katak karena sudah ada tubuh kakinya. Ekornya masih panjang ya. Kemudian setelah itu kataknya menjadi katak dewasa. Nih, katak dewasa ya. Wow, hebat ya. Perjalanannya mudah sekali ya ciptaan Tuhan ya. Dari telur menetas menjadi berudu, kemudian menjadi tumbuh kaki katak kecil, kemudian tambah besar, ekornya tidak ada menjadi katak dewasa. Ya, oke. Ya, ini adalah ciptaan Tuhan yang sangat indah. Tugas dari anak teacher menebalkan tulisannya. Ya, oke. Kemudian boleh buat video singkatnya menceritakan kembali bagaimana perkembangbiakan tentang katak. Ya, kalau sudah selesai buku sains halaman 12 tadi ya, anak-anak teacher di buku binatang. Nah, di buku binatang juga bukan tentang buaya. Tentang buaya sudah kita pelajari di sini lewat binatang yang lain ya. Tapi fokusnya teacher sudah jelaskan tadi bagaimana ciri-ciri buaya dan juga buayanya hidupnya di mana. Ingat ya, harus tahu ya. Anak-anak teacher, tempat hidup buaya itu biasanya di air tawar seperti sungai, danau, rawa atau lahan yang basah. Di sini tugas anak-anak teacher di buku binatang halaman 19. Ya, halaman 19. Teacher, tugas dari anak-anak teacher adalah melengkapi. Ini gambar capung. Capungnya belum ada sayap, kasihan ya. Jadi tugas anak-anak teacher harus melengkapi capungnya supaya memiliki sayap. Nih teacher, tugas anak teacher ambil kertas origaminya. Teacher menggunakan warna red and white. Ya, teacher lipat 2. Ya, setelah lipat 2, anak-anak teacher gunting. Gunting ya, sesuai dengan lipatannya, jangan mereng-mereng. Supaya nanti hasilnya rapi. Ya, oke. Setelah itu, nah teacher lipat. Ya, yang putihnya di depan, yang merahnya di belakang. Lipat ke putih. Oke, terus lurus. Kemudian anak-anak teacher balaskan ya. Setelah lipat, balaskan lagi ke belakang. Oke, setelah itu balaskan lagi ke depan. Terus dibalas-balas ini ceritanya.
Kemudian balaskan lagi ke belakang. Kemudian balaskan lagi ke depan. Balaskan lagi ke belakang. Balaskan lagi ke depan. Balaskan lagi ke belakang. Oke. Setelah selesai, anak-anak teacher boleh ambil guntingnya kembali, potong bagian dari bawah ke atas, mereng. Ya, miringkan ya. Oke. Kemudian, nah ini cantik nanti dia kan hasilnya. Anak-anak teacher lem supaya dia rapat. Nah, supaya menyatu ya. Dari sini, lem, dari sini, lem, dari sini, lem, dari sini, lem. Nah, setelah itu anak-anak teacher buat lemnya di sini juga. Kemudian tempelkan di bukunya tadi. Ya, berapa tadi tuh? Halaman 19. Kencang kerasnya. Ya, lengkap deh. Sudah punya sayap. Sudah punya sayap. Oke. Kencang anginnya ya. Oke. Sudah. Kalau sudah, seperti ini nanti hasilnya sayang. Ya, karena lemnya masih itu ya belum kering ya. Seperti ini hasilnya. Teacher hanya buat salah satu contoh saja. Nanti untuk melengkapinya anak-anak teacher, setelah kamu buat sebelah sini, buat lagi sebelah sini sayapnya. Oke? Kalau sudah selesai, buku binatang halaman 19 nih seperti ini ya bentuk sayapnya ya. Cek foto kirim ke grup Lopas. Harus dua-duanya ya sayang. Teacher hanya kasih salah satu contoh saja. Nanti jadi seperti ini dia. Tapi jangan warna-warni. Oke? Ya. Di buku kotak anak-anak teacher. Nah, di buku kotak anak-anak teacher ulangi sekali lagi. Ambil buku kotaknya. Ya, kita hitung ada berapa nih jumlah kotaknya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada 13 kotak. Di sini teacher mau bagi dua bukunya. Bagi duanya seperti apa teacher? Ya, jelaskan sayang. Ya, di sini anak teacher menuliskannya angka 1 kembali diulang menuliskannya ya, supaya anak teacher mengingat kembali angka-angkanya. Angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian ini sampai 7 baris boleh. Kita hitung ya. 7 baris. Karena tadi mau dibagi 2 berarti ada yang 7 dan ada yang 6. Di sini 1 sampai 10 lagi. Selesai. Sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sampai sini ya. Angka 1 sampai 10. Ceceknya ini udah selesai. Angka 1 sampai 10. Kemudian di bawahnya angka 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20. Kita sampai ke bawah. Kita hitung yuk menggunakan bahasa Inggris. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oke, 20 ya, sampai 20. Teacher, boleh nggak di sini 1 sampai 10 semuanya di selembaran ini? Kemudian di sini
selembaran lagi angka 11 sampai 20 semuanya. Sangat-sangat boleh. Sangat-sangat boleh. Ya, karena nanti apa? Nilainya akan teacher kasih bintang. Di sini bintang 4. 1 sampai 10 bintang 4 dan 11 sampai 20 bintang 4. Oke? Ya, teacher, aku capek menulisnya, jadi aku hanya seperti ini aja, boleh? Boleh, tapi nilaimu hanya 1. Ini aja, bintang 4. Oke? Ya, semuanya mendapatkan nilai sesuai dengan hasil jerih payahmu. Yang paling penting adalah kamu bertanggung jawab mengerjakan tugas-tugasmu ya sayang. Oke, semangat. Teacher tunggu tugas-tugasnya. Jangan marah-marah, jangan bersungut-sungut mengerjakan tugasnya. Harus dengan semangat dan dengan senyum. Jangan lupa kalau sudah selesai kembali berdoa ya. Kirim tugas-tugasnya lewat foto dan kirim ke WA grup kelas. Teacher tunggu tugas-tugasnya. Bye bye, semangat. Tuhan memberkati. Shalom.